Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 hari ini akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang terdiri dari Bapak Eko Kurniawan dari SMP Negeri 3 Gringsing, Ibu Napsia dari SD Negeri Gumawang 01, dan saya sendiri Indra Bagus Subiakto dari SD Negeri Ketanggan 03. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nafsia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Baik, Pak Eko. Alhamdulillah. Ya, Pak Eko. Alhamdulillah baik. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Iya, Pak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coach kali ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama reference, yang kedua pendengaran aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang Oh ya Bu, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua Bu. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching bisa menempatkan solusi dari permasalahan atau menentukan langkah-langkah dan mengatasi permasalahan tersebut. Iya Bu, demikian dulu ya Bu pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachnya. Iya, terima kasih atas kesempatan yang hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Iya. Gimana kabarnya Pak Bagus hari ini? sepertinya hari ini saya kurang baik guna sebab ya mungkin ya ada sedikit masalah lah di kelas saya seperti itu. Iya, saya sudah dengar katanya Pak Bagus itu ada masalah. Kira-kira apa yang masalahnya Pak Bagus bisa cerita? Jadi begini Bu, nah, di kelas saya itu memiliki anak berkebutuhan khusus dengan gangguan ADHD atau mungkin bisa disebut hiperaktif lah seperti itu. Nah, itu sangat mengganggu ketika pembelajaran yang saya lakukan. Dalam pembelajaran saya itu dia seperti merusak pembelajaran, apalagi ketika pembelajaran yang saya lakukan itu tidak aktif. Dalam artian mungkin hanya menulis atau mungkin ketika saya ceramah dia mungkin tidak merasa tertarik, dia malah ketika saya pembelajaran itu malah bermain dengan temannya atau mengganggu temannya atau mungkin dia bermain sendiri, sibuk sendiri, dan seperti itu tuh dilakukan terus menerus sehingga saya itu kayak ada ya Tuhan, ini berartikah saya gitu. Apakah pembelajaran seperti itu anak itu hiperaktifnya di setiap pembelajaran atau pelajaran tertentu saja? Iya, sebenarnya tidak di semua pembelajaran sih Buna. Ketika saya pembelajaran dengan metode yang kurang aktif atau hanya mungkin menulis, mencatat, dan mendengarkan itu dia tidak
tidak mau mengikuti karena dia kayak panik dan menolak seperti itu. Dan dia justru malah kadang mengganggu temannya. Tapi ketika di pembelajaran yang aktif, ketika saya tanyakan juga pada guru olahraga, dia justru malah bagus loh olahraganya. Dan dia bahkan pernah mendapat beberapa kali nilai tertinggi. Saya juga kaget seperti itu. Dan ketika pembelajaran praktek, dia juga sangat semangat untuk mengikuti. Tapi itu tidak terjadi di pembelajaran saya, terutama pembelajaran-pembelajaran yang hanya mungkin pasif seperti menulis dan membaca. Itu dia kayak ya malah seperti angin lalu dan tidak mendengarkan seperti itu. Saya makanya sebel banget. Kalau boleh tahu, kenapa kira-kira kok anak itu bisa seperti itu Pak Gus? Banyak faktor sih Bunda. Ketika saya baca beberapa kali, itu saya analisis memang ada itu ciri khasnya. Ketika dia panik, dia tidak akan mau mengikuti pembelajaran. Atau mungkin daya ingatnya itu hanya sebentar. Ketika dia mendengarkan, besok lupa lagi seperti itu. Tetapi ketika dia dengan praktek, dia seperti terpatok, dia bahwa bisa seperti itu. Makanya saya juga kaget sih ketika saya pembelajaran menggunakan yang praktek, dia langsung dengan semangatnya dia langsung mengikutinya dengan baik. Tetapi ketika pembelajaran itu hanya membaca, menulis, langsung sepertinya itu kayak gagal. Gagal. Kemudian Pak Bagus itu kan sudah melakukan beberapa pembelajaran dari tadi apa metode yang diambil Pak Bagus? Iya, metode yang saya lakukan beberapa kali sudah banyak dan saya lihat metode yang saya lakukan ketika saya refleksi dengan anak tersebut ini metode pembelajaran yang mengaktifkan siswa akan berhasil pada anak tersebut. Tetapi dengan metode yang maaf ya, kalau misalkan saya mungkin hanya mengajar ceramah atau hanya membaca buku, aduh dia langsung no gitu, kayak langsung lepas dan malahan mengganggu yang lain. Nah ya, terus bagaimana respon anak yang lain ketika Pak Bagus melakukan pembelajaran seperti itu? Itu kan mungkin tadi untuk anak yang hiperaktif, terus anak-anak yang lain itu responnya gimana? Selama ini saya mengajar itu rata-rata memang selalu di atas KKM nilainya, di atas KKTP ya, maaf seperti itu. Ketika saya memiliki target sendiri kepada peserta didik saya, dan alhamdulillah mereka juga bisa mengikuti, tetapi tidak dengan anak tersebut. Ketika karena mungkin anak tersebut memiliki, setelah sebelumnya saya diagnostik itu memiliki gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini memang saya membutuhkan energi ekstra untuk mengeksplor, mempraktekkan mungkin ya, yang banyak praktek dan juga banyak simulasi seperti itu di dalamnya. Jadi saya ya otomatis butuh tenaga ekstra guna seperti itu. Jadi seperti itu permasalahan yang dihadapi Pak Bagus. Anak-anak itu terlalu hiperaktif ya Pak Bagus. Iya. Terus banyak anak yang tadi hiperaktif tadi, tapi anak-anak yang lain juga bisa Mengikuti, iya. Ya, sekarang yang akan dilakukan Pak Bagus itu dari permasalahan tersebut, upaya apa yang akan Pak Bagus lakukan? Upaya yang ingin saya maksimalkan yaitu dia melakukan pembelajaran seperti anak normal pada umumnya, yaitu mau menulis, membaca seperti anak ketika di pembelajaran saya. Tetapi sepertinya itu mustahil setelah baca lagi. Saya karena di dalam ilmu guru pembimbing khusus itu anak dengan gangguan hiperaktif itu akan sangat sulit berkonsentrasi. Bahkan daya ingatnya pun hanya mungkin 30 menitan ketika diberi pembelajaran, satu dia hilang lagi. Apalagi ketika dia tidak praktek, aduh itu langsung besoknya, sekarang pembelajaran besok pasti lupa. Seperti itu terjadi terus menerus ketika saya membaca tidak praktek. Makanya mungkin ya saya simpulkan saya butuh tenaga ekstra. Seperti itu guna. Jadi mungkin hasilnya masih tetap sama gitu ya Pak, walaupun sudah dengan metode kinestetik tadi. Ketika saya dengan metode kinestetik ada perubahan, memang perubahannya cukup bagus, dia mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetapi ketika saya dengan tidak metode, contohnya hanya menggunakan literasi membaca buku atau mungkin hanya mendengarkan saya, itu tidak akan berhasil pada anak tersebut, itu langsung blank gitu. Saya juga pernah mendengarkan keluhan dari guru agama sama, ketika dia menjelaskan pada waktu itu dia hanya bermain saja, dan itu berulang kali diberitahu oleh guru agama, tetapi dia tetap sama. Guru agama juga memiliki keluhan yang sama, karena guru agama saya rata-rata juga masih melakukan pembelajaran dengan metode ceramah seperti itu. Tetapi beda lagi dengan guru olahraga.
ketika dalam pembelajaran olahraga itu dia beberapa kali mendapatkan nilai yang cukup bagus karena mungkin ya kinestetik tersebut ya sangat mempengaruhi, dia sangat aktif ketika olahraga, lari dia paling cepat, mungkin terus teorinya juga dia ketika dipraktekkan paham seperti itu. Iya benar sekali, mungkin itu menurut saya sudah bagus sekali Pak Bagus. Tapi yang direncanakan Pak Bagus untuk kedepannya itu gimana? Yang saya rencanakan yaitu saya mungkin akan mengeksplor diri saya lebih tinggi lagi dengan berinovasi, mengeluarkan metode-metode pembelajaran yang mengaktifkan siswa dan berpusat pada peserta didik. Apalagi di kelas saya ada yang hiperaktif, ini mungkin tantangan baru untuk saya karena anak hiperaktif itu mungkin masih sangat jarang juga ditemukan, tetapi memang dia tidak punya rasa kesel. Jadi seperti itu kita harus melayani peserta didik dengan baik. Betul sekali Pak Bagus, saya setuju. Langkah yang Pak Bagus lakukan itu sudah tepat dan saya sangat setuju dengan ide dari Pak Bagus yang begitu jitu. Ya terus gimana untuk kedepannya mungkin yang akan dilakukan setelah ide-ide itu tersalurkan semuanya? Saya akan merencanakan pembelajaran yang inovatif sih, dan saya juga mungkin karena di kelas 4 juga ada pembelajaran project itu saya juga itu PR untuk saya untuk melakukan banyak project dengan mengeksplor praktek pembelajaran yang baik seperti itu. Syukurlah kalau begitu Pak Bagus. Mungkin dari yang sudah dialami Pak Bagus itu, dari yang direncanakan tadi, komitmen yang diambil Pak Bagus, itu yang dilakukan ke depan itu apa Pak Bagus untuk ke depannya? Komitmen yang akan saya lakukan adalah terus berangsur-angsur. Saya ingin naik kualitas pembelajaran di kelas saya sehingga anak tersebut mendapatkan pembelajaran, sehingga anak tersebut itu minimal mampu mengikuti pembelajaran seperti yang lain juga mendapatkan prestasi belajarnya dengan baik seperti itu. Kemudian siapa yang dapat membantu Pak Bagus dalam menjaga komitmen tersebut? Saya sudah berkonsultasi kepada orang tuanya, kepada orang tua yang ADHD ini, itu dia sudah tahu bahwa pernah ke psikolog juga dan identifikasi sama, makanya saya juga simpulkan sama ADHD atau hiperaktif ini, dan dari orang tuanya juga menerima dan mendukung pembelajaran yang saya lakukan. Ketika juga banyak minta maaf sama saya karena di sekolah negeri kan belum ada yang namanya seperti SLB ya, jadi beliaunya sangat mendukung pembelajaran saya juga sering berkonsultasi dengan kepala sekolah ketika dalam pembelajaran, sering merefleksi bersama apakah pembelajaran saya berhasil atau tidak. Di situ terjadilah komunikasi dan koordinasi yang baik antara orang tua, saya dan juga kepala sekolah. Keren sekali Pak Bagus. Semoga bisa melakukannya dengan baik ya Pak Bagus untuk ke depan, terutama guru-guru yang lain juga, tidak ada masuk guru-guru yang lain, tidak hanya Pak Bagus saja. Mungkin itu Pak Bagus. Iya. Terima kasih Pak Bagus untuk waktunya sudah menyempatkan datang sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih benar. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko. Benar, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Bagus. Iya. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Iya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin diinginkan? Iya. Mungkin dari coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, yaitu yang pertama menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan memberikan solusi-solusinya yang harus diambil. Oke benar. Menurut saya sebagai observer ya benar, tadi proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Gunap juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Bagus sehingga Pak Bagus bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi.
Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya benar, Iya Pak. sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan benar? Iya, mungkin kompetensi yang akan saya lakukan yaitu dengan lebih memahami lagi proses data. Selanjutnya saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Mungkin itu dari diri saya Pak. Itu ya benar. Iya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Bu. Iya. Demikian observasi kita hari ini Bu. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup sampai di sini dulu untuk percakapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Eko? Terus Wah, luar biasa sekali. Tidak menyangka kita sudah sampai modul 2.3 ya Pak Eko ya, yaitu tentang demonstrasi kontekstual. Materinya yaitu tentang observer, coaching, dan coacher. Nah, hari ini kita akan praktek tentang itu. Sebelumnya saya akan menanyakan lagi pada Pak Eko, apakah Pak Eko sudah tahu rubrik penilaian percakapan coaching? sudah apa tuh? Lalu ketika dalam proses coaching, kompetensi apa sih yang ingin Pak Eko kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan Pak Bagus, yang pertama adalah reference, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Wah, luar biasa sekali sudah bisa coaching ya Pak Eko ya. Terus yang ketiga, saya ingin bertanya lagi nih, yaitu bagian kompetensi mana sih yang ingin spesifik sekali yang ingin Pak Eko observasi, Pak Eko sangat kembangkan? Kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu Pak Bagus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa. Memang kita sebagai guru ketika dengan pertanyaan berbobot terasa seperti ya. Terus yang keempat, lalu apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Eko selama nanti proses coaching? Saya ingin coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak Bagus. Oh, seperti itu Pak Eko. Sebenarnya kedengarannya menyenangkan dan menarik untuk digali lagi ya Pak Eko. Nah, makanya saya ingin melihat nanti proses antara coacher dan coachingnya bercakap-cakap nanti ketika mengeksplorasi masalah dan mencari solusi seperti apa Pak Eko dengan Ibu Napsia. Iya Pak. Ya, silakan nanti akan saya observasi. Terima kasih. Sama-sama Pak Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar? Gimana kabarnya Ibu Benar? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar benar ada yang mau disampaikan hari ini? Iya Pak Eko, sebenarnya saya merasa tidak nyaman ini Pak Eko, rasanya ada yang mengganjal di hati. Oke. Tapi sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu benar. Ya mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi apa ya akan disampaikan benar nih? Silakan coba sampaikan. Iya, terima kasih sebelumnya untuk waktunya yang diberikan Pak Eko kepada saya. Saya akan menyampaikan masalah saya Pak Eko di sini. Di dalam kelas itu kan murid saya ada 11 anak, tapi ada anak 3 sampai 6 itu kalau mengumpulkan tugas itu selalu telat terus Pak Eko. Itu gimana ya Pak? Oke. Oh, jadi murid Luna ada 3 anak ini kalau mengumpulkan tugas selalu telat itu ya benar? Iya. Baik, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang bisa Bunda harapkan? Ya, saya mengharapkan ada solusi terbaik untuk saya ke depannya Pak Eko. Itu gimana ya Pak Eko?
bisa Bunda lakukan untuk mengantisipasi anak yang tersebut? Iya, saya sudah melakukan beberapa metode, terutama metode yang saya ambil itu tadinya kan cuma bercerita, terus tanya jawab kepada siswa itu biar aktif, terus menempel-nempel kertas itu di depan. Nah, setelah saya suruh mengerjakan tugas dari saya itu sering begitu. Nah, saya itu harus menentukan apakah saya bisa mengambil metode-metode pembelajaran yang lain menjelang. Mungkin Bunda punya metode sendiri mungkin untuk mengantisipasi atau mencari solusi dari anak tersebut, Bunda? Iya, saya di sini akan menggunakan metode yang saya lakukan di kelas lain, mungkin itu dengan cara memberikan pertanyaan, tetapi yang anak yang tadi sulit untuk mengumpulkan tugas itu saya pisahkan dulu Pak. Yang cepat, jadi ini kan bisa diberikan tugas sendiri-sendiri. Saya akan melakukan seperti itu. Oh, berarti Bunda nanti akan memisahkan ketiga anak itu dengan memberikan tugas sendiri itu ya. Mungkin ada metode lain selain itu Bunda yang bisa dilakukan? Ya, di sini yang akan saya lakukan merefleksi kembali pembelajaran yang saya lakukan dari mengerjakan tugas saja, tetapi yang lebih anak itu energik, misalnya dengan maju ke depan itu saya nilai langsung keaktifan anaknya. Kalau yang disampaikan Bunda itu kalau saya buat level 1 sampai 10 tadi yang mungkin yang diharapkan Bunda itu level 10, kira-kira anak-anak tersebut baru di level berapa ya Bunda? Ya mungkin menurut saya baru di level 6 itu Pak. Anak-anak berarti baru di level 6 Bunda. Iya. Nah Bunda berharapnya anak-anak tersebut ke level berapa Bunda? Ya, saya berharap di level 8 sampai enggak 7 sampai 8 itu. Oh, berarti diharapkan anak tersebut berubah dari level 6 menjadi level 8. Oke, di level 6 di kondisi sekarang ini, kemudian nanti setelah dilakukan tadi pemisahan dan diterapkan metode tadi, dia akan berubah menjadi level 8 itu ya benar ya. Kira-kira kendala apa yang Bunda hadapi untuk melakukan metode yang nanti akan Bunda lakukan tersebut? Mungkin kendala yang saya hadapi kurangnya itu Pak, apa namanya, media terutama untuk anak kelas 1 itu medianya kan harus ada gambar misalnya balon itu harus bawa balon gitu, itu medianya itu Pak. Oke. Untuk Ibu akan merencanakan tadi pembelajaran dengan memisahkan tadi, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Bunda terapkan di sekolah, di kelas untuk merubah sikap anak-anak tersebut? Ya, untuk merubah anak-anak tersebut, strategi yang saya ambil mungkin sebelum pembelajaran itu dimulai, biasanya saya mengirimkan pesan-pesan WA itu kepada wali murid, dan anak itu biasanya saya suruh untuk belajar terlebih dahulu. Misalkan di sini ada buku, saya bagi buku itu, dan saya suruh anak itu untuk belajar di rumah, dan nanti sampai sekolah itu anak-anak sudah siap. Oke, benar. Bagus sekali ya Bu, untuk tadi perencanaannya. Dari percakapan kita kali ini, apa yang Bunda dapatkan? Ya,
menciptakan pembelajaran yang cocok untuk anak tersebut dan bagaimana solusinya menghadapi ketika anak tersebut. Kira-kira akan dilakukan kapan ya Bu untuk penerapan model pembelajaran yang Ibu rencanakan tersebut? Mungkin saya menerapkannya langsung Pak setelah saya berkonsultasi ini. Ini akan saya lakukan langsung di minggu-minggu ini. Mungkin ada yang bisa membantu Ibu di sekolah atau di kelas untuk mensukseskan model pembelajaran yang dirancang tersebut. Mungkin saya akan berkomunikasi lagi dengan kepala sekolah dan guru teman sejawat saya, terutama untuk lebih membantu, karena saya akan sharing lagi bagaimana saya harus menerapkan pembelajaran yang akan saya lakukan di kemudian hari. Oke. Baiklah Bu Muna, terima kasih banyak atas cerita dari Bu Muna, ngobrol-ngobrol kita tadi sudah luar biasa sekali. Bu Muna sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dari Bu Muna yang tiga itu. Semoga rencana tersebut bisa dilakukan dengan baik ya Bu Muna. Nanti kita bisa jumpa lagi mungkin seminggu lagi. Saya penasaran dengan hasil yang Bu Muna rencanakan tadi. Saya ingin tahu ceritanya, keberhasilannya sejauh mana. Semoga saja bisa berhasil ya Bu. Iya, terima kasih Pak Eko. Semoga yang saya rencanakan itu akan lebih baik lagi untuk anak-anak saya. Nanti kan sudah dilaksanakan paling saya, kita ketemu lagi. Saya ingin tahu ceritanya, perkembangannya. Saya penasaran bagaimana perkembangan ketiga anak tersebut. Ya, benar. Saya kira sampai sini dulu percakapan kita, benar. Kita sambung minggu depan, kita ketemu lagi. Saya penasaran dengan hasil model belajar yang kita lakukan. Semoga bisa berhasil lah. Demikian ya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa atas observasi dan praktek coach dan coach yang Pak Eko tadi praktekkan bersama dengan Ibu Napsia. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Bagus. Nah, sekarang saatnya kita merefleksi bersama ya. 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 Apakah yang menjadi indikator ketercapaian perkembangan yang ingin diinginkan Pak Eko dalam praktek coach dan coach tadi? Dari coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta bagus, menanyakan tujuan, kemudian motivasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Seperti itu ya Pak Eko ya. Tapi berdasarkan hasil catatan observasi saya ketika saya tadi mengobservasi Pak Eko dalam praktik coach dan coach, saya harus menyampaikan secara jujur ya Pak Eko ya. Yang penilaian saya terhadap praktik tadi yaitu Pak Eko sudah bagus karena sudah fokus pada area yang ingin dikembangkan. Yaitu saya terasa sekali perubahannya ketika Pak Eko memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot dan juga pada hasil yang diharapkan itu sepertinya tercapai. Karena pertanyaan berbobot yang tadi Pak Eko lontarkan itu sudah langsung diterima oleh coach dengan baik sehingga dianya mampu mengeksplor solusi dari permasalahan dia sendiri seperti itu. Terus juga yang satu lagi saya suka dari praktek tadi, Pak Eko tidak julid, gitu, tidak mendorong orang lain untuk melakukan hal negatif atau memberi dorongan praktik yang kurang baik atau memberi gambaran seolah-olah itu Pak Eko. Dan di situ tersampaikan sudah cukup luar biasa. Ini adalah praktek baik yang harus kita kembangkan Pak Eko sebagai guru. Terima kasih. Ya. Selanjutnya saya ingin menanyakan lagi kompetensi apa lagi sih setelah praktik coach dan coaching ini? Yang ingin saya kembangkan itu menanyakan aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot, kemudian kedepannya saya mau melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak Bagus. Oh seperti itu.
praktek tadi saja sudah lumayan bagus ya, apalagi praktek yang lain mungkin sudah akan ditunjukkan lebih bagus lagi ya Pak Eko ya. Saya juga merasa ketika praktek konseling tadi kita sebagai guru jadi saling dekat, kita koordinasi, kolaborasi juga terdapat kesepakatan yang sangat kita jalin hubungan yang baik dari coach dan coaching itu tersampaikan, feelingnya itu terasa dalam jalinan saling silaturahmi, tidak saling menjatuhkan, tidak saling merasa pintar, karena rata-rata kan kadang ya mungkin dianggap lebih pintar itu ketara, tapi tadi ketika praktek coach dan coaching Pak Eko terhadap Bu Nomsia itu saya tidak terasa seperti kita sebagai teman, kita sebagai antara coach dan coach dengan baik, seperti itu Pak Eko. Iya Pak. Ya, sudah baik Pak Eko untuk praktek ini. Saya rasa kedepannya kita memang harus mengimplementasikannya di kelas kita terutama, dan juga ketika memberikan solusi kepada teman sejawat ataupun teman lain yang ingin menyelesaikan masalahnya. Iya Pak. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang cantik. Iya, Pak Bagus, gimana kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini cukup baik Bunda, karena merasa hari ini ya cerah dan enak perasaan saya. Ya, pertama-tama yang saya akan lakukan adalah mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan terhadap kucing. Bagaimana rubrik penilaiannya dari kucing? Saya sudah cukup memahami tentang praktek coaching dan coacher, jadi mungkin akan saya praktekkan dengan cukup baik. Semoga saja ya, karena saya juga tidak sabar untuk melakukan praktek ini. Oh iya, itu bagus sekali. Terus kompetensi apa dari kucing itu? Apa yang ingin dikembangkan dari Pak Bagus? Yang ingin saya kembangkan yaitu yang jelas satu preference. Yang kedua, saya ingin mendengarkan aktif. Jadi ketika seorang coacher itu memberikan unek-unek masalahnya kepada saya, itu saya dapat mendengarkan dengan aktif dan membuat dia itu nyaman dengan saya, sehingga yang dia dapatkan itu perasaan yang nyaman dan menyenangkan, dan dia juga saya tidak merasa seperti guru dan dia tidak merasa seperti murid, jadi kita sebagai teman dan mengalir begitu saja. Serta yang ketiga yaitu saya ingin seperti guru yang pendahulu saya, mungkin ya saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot. Ketika pertanyaan itu langsung coachnya itu dapat langsung menemukan solusinya dengan baik, dan dia dapat berpikir kritis sehingga dia dapat memecahkan masalahnya. Bagus sekali Pak Bagus, saya setuju di ide Pak Bagus. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik itu ingin diobservasi oleh Pak Bagus? Yang saya ingin observasi yang jelas yaitu saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin sudah menjadi PR saya ya, setelah saya refleksi beberapa kali, saya juga pernah menjadi narasumber. Itu saya agak itu di bagian memberikan pertanyaan yang berbobot ini, makanya ingin saya gali lagi supaya mungkin lebih baik lagi, lebih better ke arah kedepannya, dan coachnya juga dapat menemukan solusinya untuk memecahkan masalah tersebut. Oke ya. Kemudian dari tadi yang disampaikan Pak Bagus itu kan sudah sangat bagus ya. Ini indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Bagus itu indikator yang bagaimana? Indikator yang saya inginkan atau tercapai apa seperti itu itu saya mengharapkan coach saya nyaman dengan saya, karena saya yakin dengan perasaan nyaman dan hati yang senang pasti dia akan mengutarakan masalahnya dengan baik, dan juga mungkin dia dapat menggali unek-uneknya selama ini dan nyaman dengan saya. Setelah itu juga mungkin saya dapat mendengarkan aktif penuh dengan simpati. Di dalamnya itu saya dapat merangkul dia supaya dapat menemukan solusi dari masalahnya tersebut. Oh iya, itu mungkin tadi pertanyaan dari saya yang terakhir Pak Bagus. Kemudian mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Terus dari praobservasi kali ini mungkin Pak Bagus nanti bisa melanjutkan untuk langsung praktek dengan coaching.
Terima kasih Bu Nap, saya akan praktekkan dengan baik. Semoga sesuai dengan harapan Bu Nap dan sesuai dengan harapan bahwa saya akhirnya bisa dikembangkan dari diri saya. Terima kasih. Silakan Pak Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagus. Apa kabarnya Pak Eko hari ini? Baik, Pak Bagus. Sepertinya kok saya dengar gitu Pak Eko kok ada keresahan. Kalau kata orang ada keresahan ya, tapi tidak tahu saya kalau misalkan tidak mendapatkan dari Pak Eko nya sendiri, saya tidak mau percaya orang begitu saja. Makanya ketika Pak Eko sepertinya ada masalah, apalagi Pak Eko terlalu dekat saya gitu kan. Apa sih kira-kira yang jadi masalah Pak Eko selama ini? Ceritakan dong sama aku. Iya, Pak Bagus. Ini sudah beberapa hari ini itu saya itu menemukan murid saya ketika ikut pembelajaran di kelas itu sering tertidur di dalam kelas, Pak Bagus. Jadi saya itu galau, bingung memikirkan bagaimana ini solusinya untuk murid saya tersebut. Lalu apa rencana pertemuan itu Pak Eko? Ya, rencana saya kan Pak Bagus ya bisa mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluar untuk murid saya tersebut agar ada perubahan tidak seperti itu di dalam kelas, Pak Bagus. Wah, menarik sekali ya Pak Eko. Karena jika masalah tidak ditangani, kita sebagai guru juga akan bawa pikiran, apalagi masalah itu dekat-dekat dengan kita itu segera harus cepat diambil tindakan sih kalau saya merasakan kan seperti itu. Terus apa ukuran keberhasilan dalam pertemuan ini Pak Eko? Ukuran keberhasilan dalam pertemuan pada hari ini ya saya itu bisa menemukan solusi, menemukan pemecahan masalah terhadap murid saya yang sedang tertidur di kelas tersebut. Jadi ada perubahan sikap terhadap murid saya sehingga tidak lagi tertidur ketika mengikuti pembelajaran, Pak Bagus. Lalu kesempatan apa sih yang dimiliki Pak Eko dalam untuk menyelesaikan masalah tadi? Ya sebenarnya kesempatan saya hanya di sekolah saja itu. Ini kan anak tersebut sebenarnya mesti ada akar masalahnya kenapa dia sering tidur di kelas. Jadi kalau di sekolah saya punya kesempatan untuk memperbaiki anak tersebut, tapi kalau di rumah kan itu di luar jangkauan saya, Pak Bagus. Itu kan ada orang tua ya yang mengawasi di rumah, Pak Bagus. Apakah sebelumnya Pak Eko sudah berusaha menghubungi orang tuanya? Belum sih, Pak Bagus. Saya hanya mencari solusi di sekolah, di kelas, bagaimana agar anak ini tidak sering tidur di kelas. Sempat tak bangunkan untuk cuci muka. Setelah masuk kelas beberapa waktu ya langsung tidur lagi. Kemudian berbagai metode sudah saya lakukan, juga sering seperti itu, Pak Bagus. Maka ini saya kesini dalam rangka itu, barangkali nanti saya punya solusi di sini, Pak Bagus. Lalu apa kekuatan Bapak untuk mengambil sebuah tujuan akhir seperti itu? Ya saya sebenarnya punya kekuatan bisa mendorong anak tersebut untuk tidak melakukan hal itu. Tapi kan terbatas di sekolah saja. Kalau di rumah saya tidak punya kapasitas itu karena kan jauh dari anak tersebut ya, rumah saya dengan anak tersebut. Itu Pak Bagus. Domisilinya di mana ya Pak Eko? Mas tadi tersebut. Domisilinya jauh sih dari sekolahan. Dia kalau berangkat itu pakai sepeda motor. Oh. Lalu dari skala 1 sampai 10, posisi Bapak itu sekarang ada di pencapaian ke berapa sih Pak? Di angka berapa? Kalau posisi anak itu kalau saya lihat ya di posisi 3 mungkin ya. Posisi 3 dari 1 sampai 10. Lalu Pak Eko harapannya bisa diangkat di skala berapa Pak? Dari 3 itu? Ya harapan saya bisa berubah jadi 7 lah, bagus. Tidak harus maksimal 10, tidak bisa berubah jadi 7. Mungkin menurut saya sudah baik. Lalu sekiranya Pak, ketika nanti Pak Eko berkoordinasi dengan orang tua dan di situ kan anaknya suka tidur di kelas itu, hambatan atau gangguan apa yang menghalangi Bapak mendapatkan tujuan itu tadi? Ya hambatan saya
Aneh orang tuanya kan tidak di rumah, ibunya kerja ke luar negeri, kemudian bapaknya juga jarang di rumah karena dia kerjanya sebagai supir truk. Maka untuk janjian ketemu di sekolah itu memastikan kapan dia waktu luangnya itu ya mungkin hambatan saya itu ya bagus. Kemudian orang tua datang ke sekolah membicarakan solusi terhadap anaknya tersebut. Lalu apa solusinya? Ya kalau solusi dari sekolahan sudah saya coba berbagai cara. Mungkin ya saya harus melibatkan orang tua untuk memecahkan masalah ini. Karena tanpa perhatian dari orang tua susah. Karena anak ini kan sering tidur itu karena sering begadang malam. Tidurnya pernah katanya itu jam 3 pagi, jam 2 baru tidur. Banyak nongkrong, banyak bermain game. Kalau biasanya itu tidak bisa ya, namanya jadi orang bagus. Dan yang bisa merubah itu kan orang tuanya yang di rumah yang bisa ngawasi. Saya kan tidak bisa di luar jam sekolah, misalnya jam belajar ya. Lalu apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan itu tadi? Ya rencana saya akan mengundang orang tuanya. Kalau ibunya di luar negeri kan nggak mungkin, ya berarti bapaknya akan saya undang ke sekolah. Saya informasikan masalah anaknya, kemudian nanti kita bisa berdiskusi bagaimana solusinya agar anak ini bisa merubah waktu tidurnya, tidak terlalu banyak begadang, kemudian lebih awal lah tidurnya, jadi nanti di sekolah tidak lagi tertidur. Oh seperti itu ya Pak. Memang kalau dari orang tua bekerja di luar negeri kan tinggal Bapak satu-satunya, mungkin ya kita bisa simpulkan agak perhatiannya mungkin agak berkurang ya Pak Eko ya, seperti itu. Lalu adakah prioritas Pak Eko dalam mengambil tindakan tadi Pak? Ya saya prioritaskan anak tersebut lah, jadi agar segera berubah kebiasaan tidurnya di sekolah. Perhatian saya tetap saya prioritaskan dia dari teman-temannya ini dalam waktu dekat. Kalau setelah saya bisa berdiskusi dengan orang tua juga saja anak ini bisa berubah kebiasaan dia di dalam kelas. Lalu action Pak Eko dalam jangka waktu kapan ini Pak? Ya secepatnya Pak Bagus. Ini mungkin besok sudah mulai saya hubungi orang tuanya untuk segera datang ke sekolah untuk kita bicarakan tindak lanjut untuk mencari pemecahan masalah anaknya tersebut Pak Bagus. Sepatunya Pak Eko juga akan mengambil langkah itu karena dianggap masalah tersebut juga tadi ya Pak Eko cukup meresahkan Pak Eko, buat Pak Eko galau. Saya rasa juga kita manusiawi penuh dengan hidup kan kadang ada masalah seperti itu. Jadi kan ya kita ya berusaha untuk menyelesaikan. Saya yakin saya pun sama seperti itu Pak. Terus bagaimana cara Bapak nanti ketika setelah ini mungkin ketika ada gangguan mungkin Pak atau kerjasama dengan siapa? Ya saya ini dia kan tertidur tidak hanya pas pelajaran saya saja, dengan pelajarannya lain juga saya akan kerjasama dengan anak dia, yang kerjasama dengan orang tua, juga kerjasama dengan agar ini segera diatasi. Pada dasarnya dia itu anak baik, kebiasaan tidurnya itu terlalu larut malam. Ketika ikut pembelajaran di kelas dia itu ya ngantuk mungkin ya, karena begadang malam itu tidurnya telat, akhirnya kan sampai terbawa ke sekolah. Wah luar biasa sekali ya Pak mendengar kasus pengaruh murid dan kita mengambil solusi. Nah lalu apa sih ketika nanti Pak Eko mengambil tindakan itu? Kan berkomitmen akan lanjut yang baik harapan saya nanti dalam waktu berubah tidak sama seperti teman-teman yang lain dalam pembelajaran dengan baik. Kalau seperti luar biasa sudah dapat dari anak dari kegiatan dalam dan tak lihat juga luar biasa dengan anak tersebut dari baik. Dan saya rasa untuk proses coaching dan saya terima kasih atas ini, semoga mungkin Pak Eko dapat diharapkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Punam. Tadi sudah melaporkan dengan Pak Eko
apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Bagus. Iya. Yang tadi sudah saya kembangkan, saya rasa yaitu saya sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot untuk mengajak coach saya itu untuk mengeksplorasi solusi masalahnya sendiri, dan beliau Pak Eko tadi juga sudah dapat mendapatkan pencerahan dari saya mungkin atas pertanyaan-pertanyaan saya. Beliau dapat menggali lagi kemampuannya, kekuatan apa sehingga dia dapat menemukan solusinya sendiri. Iya, oke Pak Bagus, itu bagus sekali menurut saya. Sebagai observer tadi proses coaching tadi yang disampaikan oleh Pak Bagus ke Pak Eko itu berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Pak Bagus itu sudah menjalankan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Eko, sehingga Pak Bagus itu bisa menemukan apa yang diinginkan oleh Pak Eko tadi ya. Nah, mungkin dari tadi yang ingin disampaikan Pak Eko itu asumsi yang ingin disampaikan fokus dari area yang dikembangkan. Fokus yang ingin saya kembangkan yaitu tadi mengeksplorasi masalah dari coach itu sehingga dia menemukan solusi dari masalahnya tersebut. Saya rasa ketika tadi proses coach itu beliau seorang coach juga paham atas masalahnya, dan beliau juga tahu sampai mana sih dia mengeksplorasi masalahnya sendiri, dan sampai titik finish yang seberapa yang akan dia inginkan itu jadi ada keterbukaan sehingga proses coach dan coaching ini berjalan lancar. Dan di situ akhirnya seorang coach menemukan solusinya dengan baik, dan saya tidak seolah-olah menggurui atau tidak seolah-olah menjadi sok pintar atau bagaimana itu terlihat seperti saya harapkan tadi, karena saya paling takut ketika nanti dianggap sok tahu atau mungkin dominan ya. Saya tidak mau seperti itu. Kita sebagai teman, beliaunya nyaman dengan saya dan saya juga nyaman dengan beliau, semuanya mengalir seperti tirta, konsep tirta diutamakan. Terus kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi yang barusan dilakukan Pak Bagus dengan Pak Eko? Ya, yang ingin saya kembangkan selanjutnya yaitu mungkin eksplorasi masalah dan juga pertanyaan berbobot. Karena ketika saya rasa dengan adanya tindakan coach dan coaching ini pertanyaan berbobot sangat menentukan. Karena seorang coach akan menggali suatu informasi yang dia sendiri tahu sebenarnya itu tuh masalahnya sampai mana dan kekuatan apa yang dia dapatkan. Dan di situ saya merasa kayak wah kok seperti itu. Nah dia sampai kita memang tidak memberikan asumsi atau dorongan untuk melakukan hal-hal yang mungkin dia tidak terima, karena kita kan menghindari yang namanya subjektif. Nah di situ terjadilah yang namanya kita proses eksplorasi masalah. Nah di situ Bu, saya juga merasa memberikan pertanyaan berbobot yang perlu saya kembangkan lagi di dalamnya seperti itu. Bagus sekali. Mungkin semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Bagus. Ya, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Iya, sama-sama.